Program food estate sempat menjadi sorotan dalam debat ketiga dan keempat Pilpres 2024 pada Januari lalu. Food estate merupakan salah satu gagasan pemerintah pusat dalam program strategis nasional periode 2020 hingga 2024 untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan dengan Prabowo Subianto sebagai pemimpin proyek. Terkait hal ini, beredar video yang menarasikan kesuksesan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjalankan program lumbung pangan atau food estate di Jawa Tengah. Namun setelah ditelusuri, video tersebut bukan memperlihatkan ladang food estate di Jawa Tengah. Tim menemukan klip yang serupa dengan video klaim di kanal YouTube Munandar TV. Kanal Munandar TV mengunggah konten berjudul Cara Petani Tiongkok yang menghasilkan 1,6 juta ton buah naga setiap tahun pada 7 Mei 2023. Pada keterangan video di YouTube dijelaskan bahwa kebun buah naga itu berada di Provinsi Guangxi, Tiongkok. Adapun di Jawa Tengah, Kabupaten Wonosobo dipilih menjadi wilayah percontohan program food estate hortikultura. Situs Pemprov Jateng menyebutkan kontur tanah Wonosobo yang berbukit-bukit cocok untuk ditanami tanaman hortikultura seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan kentang. Program food estate mendapat kritik dalam debat pemilihan presiden 2024. Kritik tersebut disampaikan oleh kandidat calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dalam debat ketiga, oleh cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD dalam debat keempat. Jadi, video dengan narasi kesuksesan Menteri Pertahanan menjalankan program food estate di Jawa Tengah adalah tidak benar atau hoax. Coblos guys, coblos, teko anyar segelan, yolah bro, coblos, saksi. Masih terkait pemilu, selanjutnya beredar video dengan narasi dua orang pria menyatakan terdapat surat suara pemilu 2024 yang telah tercoblos dalam amplop pengiriman yang tersegel. Hal itu terjadi di Taipei, ibu kota Taiwan. Video juga memperlihatkan lubang bekas coblosan di surat suara di bagian paslon salah satu capres-cawapres dan caleg dari salah satu partai. Setelah melakukan penelusuran, tim menemukan artikel di portal berita Antara bahwa Komisi Pemilihan Umum telah mengetahui adanya laporan dugaan adanya surat suara yang telah tercoblos di dalam amplop tersegel tersebut. Ketua KPU RI Hasyim Asyari menyatakan pihaknya tengah melakukan penelusuran. Penelusuran itu dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Luar Negeri dan Panitia Pengawas Pemilihan di Taipei. Jadi, video dengan narasi laporan mengenai surat suara yang telah tercoblos dalam amplop adalah benar dan sedang dalam penelusuran Panwaslu Taipei. Presiden Joko Widodo telah menyatakan presiden boleh kampanye dan berpihak dalam pemilu. Terkait hal ini, beredar video dengan narasi Jokowi bagikan bansos depan istana setelah menyatakan presiden boleh kampanye dan berpihak dalam pemilu. Video tersebut memperlihatkan Menteri BUMN Erick Thohir sedang membuat vlog bersama Presiden Joko Widodo saat sedang membagikan bansos kepada ojek online di depan istana kepresidenan. Lalu, sudah kebagian belum? Lewat depan istana ada sinterklas uang hak rakyat, diakui bantuan presiden, rakyat dibodohi. Ini dilakukan setelah pernyataan tidak netral, jangan-jangan waktu ngasih ngomong pilih nomor 2. Namun setelah ditelusuri, tim menemukan video asli peristiwa tersebut berasal dari unggahan iNews pada 13 April 2023. Dilansir dari situs kepresidenan, pada tanggal 13 April 2023, Presiden Jokowi menyaksikan secara langsung pembagian sembako kepada ratusan pengemudi ojek online di kompleks depan Istana Kepresidenan Jakarta. Sedangkan timeline pemilu 2024, pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai pada 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023. Lalu masa kampanye berlangsung pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Jadi, video dengan narasi Presiden Jokowi membagikan bansos depan istana setelah menyatakan presiden boleh kampanye dan berpihak adalah tidak benar atau hoax.
Selanjutnya beredar video dengan narasi di Sub DKI Jakarta cabut stick cone jalur sepeda untuk hilangkan karya Anies di Jakarta. Video memperlihatkan Dinas Perhubungan Pemerintah DKI Jakarta yang tengah mencabut stick cone jalur sepeda di salah satu ruas jalan. Namun setelah ditelusuri, tim menemukan fakta pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan memang mencabut stick cone atau tiang pembatas jalur sepeda yang ada di 13 ruas jalan ibu kota. Namun pencabutan tersebut dilakukan pada stick cone yang sudah rusak akibat ditabrak oleh pengendara motor. Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan, stick cone yang rusak tersebut dianggap dapat membahayakan pengendara sehingga perlu dicabut. Pencabutan stick cone yang rusak tersebut merupakan langkah untuk menjamin keselamatan pesepeda dan pengguna jalan lainnya di jalan agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Jadi, video dengan narasi Dishub DKI Jakarta cabut stick cone jalur sepeda untuk hilangkan karya Anies di Jakarta adalah tidak benar atau hoax.